Reok Barat itulah kalau laki-lakinya dipanggil Delo. Delo. Kalau cewek dipanggil Mau. Itu mungkin di podcast ini saya terpaksa bicara biar semua warga besar juga Manggarai juga bisa tahu. Kebetulan lagi pembangunan gereja Iteng. Kalau bisa nanti berdonasi, bantulah saudara-saudara kita betul. yang di Iteng, Parok Iteng. Kebetulan gerejanya lagi masih dibangun. Masih banyak lagi sebenarnya saya lihat tempat-tempat ibadah yang masih hanya ya pelan-pelan juga. Pemerintah juga tolong perhatikan. Betul. Kami para insan seni Manggarai, siapapun dia. Pemerintah untuk 3 Kabupaten Manggarai Raya, bantu kami. Siap. Tolong bantu kami. Halo, kembali lagi di Bajotor Podcast setelah beberapa dekade tidak ketemu, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan seseorang yang merupakan penyanyi legend di Manggarai. Saya yakin juga teman-teman sudah banyak yang kenal dengan beliau. Hari ini kita sudah kedatangan Kakak Doni Ambang. Halo Kakak. Halo. Selamat datang di Bajotor Podcast. Thank you sudah hadir. Gimana nih kabarnya Kakak? Puji Tuhan. Baik, hanya sedikit serak selesai konser kemarin. Oh, luar biasa. Saya juga nonton sih kemarin dari TikTok sih Kak, tapi saya tidak sempat nonton langsung karena kita juga ada kesibukan lain kemarin. Betul. Tapi acaranya luar biasa sih Kak. Amin, sukses. Ini merupakan kali ketiga saya ketemu dengan Kakak Doni. Oh ya? Kalau di pertama kemarin di Ruteng, kita ketemu di Ruteng ngobrol, itu baru pertama kali saya ketemu Kakak Doni. Kemudian di rumahnya Osta juga kemarin. Dan hari ini yang ketiga kalinya, dan kita ngobrol di podcast untuk sharing-sharing sih Kak. Saya menyapa dulu. Iya, boleh. Followers dari Bajotor Podcast. Selamat sore. Saya senang sekali bisa diundang oleh teman-teman dari Bajotor Podcast untuk sharing-sharing ngobrol-ngobrol tentang seni. Saya menyampaikan salam buat semua pecinta seni. Bumi Congka saya, salat sapi dopo salen, wae mokel dopo awon. Salam seni, salam budaya, salam nuncalale kaya. Oke, luar biasa nih Kak. Salam buat teman-teman. Saya yakin juga yang nonton juga sudah banyak yang kenal karena ada beberapa lagu-lagu yang sangat tenar oleh yang sudah diciptakan oleh Kakak Doni. Oke Kakak Doni, mungkin akhir-akhir ini juga ada salah satu lagu Kakak Doni yang sangat disukai oleh orang Manggarai, bahkan hampir di setiap pesta. Saya juga penikmat lagu yang sudah diciptakan oleh Kakak Doni, yaitu lagu Wangkar Balek. Oh ya, Wangkar Balek. Iya. Karena sudah banyak yang nonton Kakak. Saya sempat lihat juga di beberapa sosial media kayak YouTube, TikTok, banyak yang re-upload. Kemudian di YouTube yang paling banyak, itu views-nya sekitar 1,8 juta. Betul. Kalau dari Kakak Doni sendiri nih, bagaimana perasaan, respon setelah melihat salah satu lagu yang sudah diciptakan itu mendapat banyak viewers, bahkan banyak dinonton dan dikenal oleh seluruh masyarakat Manggarai? Bagaimana perasaan Kakak Doni? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur pada Tuhan. Sang pemberi talenta yang Tuhan berikan kepada saya sebagai pelaku seni Manggarai. Yang kedua, untuk semua pecinta lagu daerah Manggarai, seluruh Manggarai Raya, 3 kabupaten, terima kasih banyak atas dukungan untuk kami. Jangan pernah bosan terus mendukung kami, pelaku-pelaku seni Manggarai, siapapun mereka. Karena jujur, kami ada karena kalian ada. Terus dukung kami. Terima kasih atas dukungan selama ini. Cintailah terus bahasa ibu dan lagu ibu, yaitu lagu dari Bumi Congka saya kita yang sangat kaya dengan sair-sair lagu. Seperti itu. Kalau perasaannya Kakak Doni ini gimana sih? Apakah sudah sangat terharu sekali ini setelah video itu ditonton oleh jutaan masyarakat Manggarai? Di sini saya merenung dan berpikir bahwa masyarakat Manggarai sangat mencintai lagu-lagu daerahnya sendiri. Dari bukti dilihat bagaimana view penonton di YouTube ataupun di media sosial di yang lain itu, di situ saya melihat bahwa masyarakat Manggarai sangat mencintai bahasa ibunya. Dengan melihat view nonton, berarti karya-karya kami masih bisa diterima begitu. Betul sekali. Gitu. Ya bahkan penikmat lagu ini kan bukan itu hampir semua lintas usia lah, dari anak muda, orang tua. Apalagi lagu Manggarai ini kan lagu yang sudah diciptakan oleh Kakak Doni, sangat menyentuh sekali. Betul. Ya kalau dari liriknya nih Kakak Doni, dari liriknya memang kalau saya lihat nih, saya juga kurang mengerti. Ada beberapa kalimat-kalimat yang dalam lagu itu yang mungkin saya bertanya-tanya sih, kayak ada kalimat-kalimat yang salah satunya mau. Itu kan saya tidak tahu sih Kak. Bahkan
ada konotasi yang mungkin mengarah ke hal-hal yang negatif, ketika iya. mendengar hal itu. Kalau dari Kedon ini boleh sering-sering arti beberapa lirik yang mungkin orang di luar sana belum pernah dengar sih. Mereka hanya pernah dengar lagunya, tetapi arti di balik lirik-liriknya itu belum mereka tahu sih. Kakak Doni boleh sharing sih ke teman-teman. Oke, terima kasih ya. Saya tertawa dulu karena jujur saya ciptakan lagu ini dengan tersenyum. Saya yakin teman-teman tahu saya ini aslinya lucu. Orangnya suka humor. Jadi ide menciptakan lagu ini berangkat dari seorang sahabat. Yang kebetulan sahabat ini orangnya lucu. Jujur dia sudah berkorban begitu banyak kepada pacarnya. Di saat dia jatuh terpuruk, tiba-tiba dia ditinggalkan begitu saja. Dia menemukan cinta yang baru. Ini dia curhat, tapi dengan yang lucu dia sampaikan. Ini saya berpikir ini keren loh, curhatan, tapi dia ngomong itu kayak lucu. Gitu. Walaupun dia tahu dia sudah banyak rugi. Gitu kan. Saya coba menyusun dari sisi liriknya. Memang jujur ya kompleks ya menurut. Ada bilang kompleks. Memang saya menciptakan tidak mudah. Menyusun sebuah syair, apalagi saya tidak akan mengambil bahasa Manggarai Tengah saja, tidak. Saya ambil semua dari berbagai suku yang ada di 3 kabupaten Manggarai. Itu Kemponya, ada Lembornya, ada Kubusnya, ada Wailengganya. Pokoknya saya ambil kontennya Selat Sape, Doposalen. Kadang-kadang orang bertanya, ini lagu apa? Ini kalimatnya apa? Padahal itu lagu Manggarai loh. Karena di sana Manggarai, kontennya 3 kabupaten Manggarai Raya, yang orang tua dulu sering sebut Bumi Congkasai, Tanah Nucalale. Betul. Sehingga dalam syair-syair lagu itu ada yang saya kop depannya saya pakai bahasa mungkin Manggarai Tengah. Ada satu syair, satu bait itu saya ambil dari Manggarai Barat. Mungkin ada baitnya sebelah saya ambil juga dari Manggarai Timur. Jadi saya pingin inilah lagu Manggarai. Jadi walaupun ada yang tidak mengerti. Terus justru saya menciptakan lagu-lagu, ada yang bilang itu kata-kata baru. Ini cara saya untuk mengkampanyekan bahasa ibu saya. Biar saling mengerti. Khusus orang sering bilang Uva Perlu yang anak-anak muda yang baru, adik-adik kita yang baru tidak, bahasa Manggarai kok ini kok baru dengar. Ini artinya apa? Lewat lagu inilah saya pingin menyampaikan, walaupun lewat lagu, pasti orang tanya, ini lagu artinya apa yang ini? Pasti ada orang tua yang tahu, itu artinya itu bahasa dari ini. Itu bahasa dari Ruis misalnya, Riok Barat. Ini bahasa Cibar. Artinya, biarkan mereka bertanya, ini artinya apa? Terus terkait arti tadi itu, di situ ada kata mau. Mau. Mau itu kalau bahasa Kemponya Inuk. Ya saya juga dari Kempo nih. Kalau Inuk saya tahu. Inuk. Kalau nan laki-laki nono. Kalau Manggarai Tengahnya ya akrab dipanggil Nana kalau laki-laki, kalau ceweknya Enu. Reok Barat itulah kalau laki-lakinya dipanggil Delo. Kalau ceweknya dipanggil Mau. Itu panggilan manja itu, Mau. Yang saya pikir begini ya, sudah saya ambil itu biar mengerti juga orang yang dari Kempo, oh ini artinya mau. Yang di Kubus bilang, oh ini artinya mau. Gitu kan. Saya pingin ada yang bertanya apa artinya ini. Saya ambil itu mau. Jadi saya buat syair. Kalau Manggarai itu kan saya tidak tahu istilah seni itu apa ya, rima atau apa ya. Durit kalau orang Manggarai bilang. Mau toe gauk, toe naun gauk mahau. Poli kaut adong akum. Laum hauga agur balau. Gitu kan. Liriknya memang di saat menyanyi kata-katanya saya takut di saat adik-adik saya di mana-mana saya berada yang karaoke itu jangan sampai salah sebut. Itu karena sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Saya juga penikmat lagu itu sih. Karena juga pas awal-awal pertama juga saya mendengar kata mau ini konotasi ke hal negatif. Karena memang saya tidak tahu arti di balik kata mau ini. Mungkin saya tidak terlalu jauh kan. Saya kan dari Kempo nih. Betul. Apalagi lirik-liriknya itu kan diambil dari berbagai daerah di Manggarai. Betul. Terus saya lanjutkan. Terkait judul Bangkar Balik. Saya memang berpikir saya mau pilih lagi Idekgo. Pernah ada keluar judul lagu yang sama. Idekgo yang pernah dinyanyikan oleh Karensi. Tapi walaupun cerita sinopsis lagu itu berbeda dengan lagu yang sebut.
karena idego ini kan kalau ke Indonesia itu aduhai. Iya, iya. Di Manggarai Timur, kalau pocoran bilang, kabambulak. Itu kan kabambulak dong, aduh, kok tega, wih terlalu apa, aduh. Ada seperti kayak gimana? Seperti kayak lambaleda, itulah bangkar balik. Wah, bangkar balik, man. Aduh, kejam sekali, makanya bilang, aduh, gauk dahau tak mau, yole bangkar balik. Iya, iya. Jadi begitu. Bangkar balik sambil judul bahwa bukan berarti bahwa si cowoknya, si laki-lakinya nih orang Lambaleda, si perempuannya orang Ruis. Bukan itu maksud saya betul. Artinya entah siapa, tidak perlu kita tahu, entah siapa itu yang punya kejadian yang sama, tapi saya hanya ingin memperkenalkan bahasa ibu. Ibu saya, yaitu bahasa Manggarai, tanah Mucalale, saya gabung Bangkar Balik dengan mau, berarti bicara tentang Ruis dengan Lambaleda. Walaupun ada bahasa Manggarai Barat di dalam yang saya sentil, saya gabung jadi satu. Jadi begitu. Oke, thank you Kak Doni. Kayaknya unik nih kayak lirik-liriknya. Akhirnya saya tahu sih apa bahasa-bahasa atau logat-logat di Manggarai ini bukan hanya sekedar bahasa yang sangat sedikit sekali, tetapi banyak logat-logat yang memang anak muda tidak tahu. Betul. Karena memang ya belum terlalu disampaikan oleh orang tua bahwa arti lirik-lirik kata-kata seperti ini tuh dari bahasa ini, sehingga anak muda juga tidak terlalu mau jauh, belum fokus untuk belajar bahasa Indonesia sajalah. Mungkin ya bahasa Manggarai itu kan bahasa samping, tapi ini kan sebuah seni sebenarnya, budaya. Oke, Kak Doni, salah satu lagu juga yang saya sering, mungkin 1 tahun lalu sih Kak Doni ciptakan itu lagu Endos tuh. Oh iya. Itu saya juga merasa tertarik dengan lagu itu, sangat senang juga. Apalagi kalau saya ikut-ikut pesta sih, banyak yang minta kayak, endos dong lagu Endos. Iya. Kalau dari Kak Doni sendiri nih, cerita di balik lagu ini sih, kenapa punya ide untuk kayaknya saya ciptakan lagu Endos nih, kayaknya enak nih lagu. Iya, makasih. Ide menciptakan lagu Endos itu kembali daripada Injil juga. Iya. Walaupun saya, maaf, jarang gereja, tapi berdoa pasti sering. Iya. Gitu, jadi, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Betul sekali. Dan kita terakhir sebagai, maaf untuk teman-teman yang beragama lain, saya kebetulan terakhir sebagai seorang Katolik. Injil Tuhan melarang kita untuk beristri 2. Sehingga saya muncul, ada lucunya juga sih ya, alasan setiap orang tua punya istri 2, 1, dia punya anak laki-laki semua. Sudah. Dia ambil lagi istri yang kedua supaya mau cari anak perempuan. Itu dijadikan alasan. Terus ataupun yang sebaliknya, dia punya anak laki-laki sudah banyak, anak perempuan sudah banyak, mau cari anak laki-laki. Itu jadi alasan untuk supaya dia menikah lagi atau mencari istri lagi. Begitu. Itu kalau kembali kepada kita sebelum menikah kan ditanya apa yang kamu cari. Ya saya tanya, orang Manggarai, kabe ganti rangga. Iya, betul. Selalu pasti jawab begitu toh. Ada yang bilang mau cari keturunan. Tapi kalau menurut saya bukan. Yang dicari itu kebahagiaan. Betul. Kalau seandainya Anda menikah, tidak dikasih keturunan, apakah akan berpisah? Kan tidak. Iya, betul. Sudah bertentangan toh. Iya. Maka saya pikir begini, di situ saya bawa lagu, ada sedikit saya singgung dalam lagu Endos. Taunca bauca mantarmo kesago. Artinya anakmu sudah beruntun, anakmu sudah banyak. Taunca bauca mantarmo kesago, lanas ras baling racap, agures baling lele. Karepan kita kole. Lu mau cari apa lagi? Anak sudah banyak. Tercomkong can kilom nekat tambang can, boreng no kesago caling dia bina kawin nekan daerah Mong Bali. Artinya cukup 1. Karena saya bawanya ke lucu, kocak. Nah pikir begini, ada pengalaman. Ini pengalaman saya juga, ide muncul. Istrinya 3, oh yang benar, betul kayak, wow, luar biasa 3. Saya bilang serius nih, ini kisah nyata nih. Ada teman yang itu tahu, Kak Doni tahu tuh, saya tidak tahu. Dia punya istri 3 orang. Kok bisa? Betul kayak, akur semua 3-tiganya, akur. Oh, hebat. Saya hanya berpikir begini, maaf sedikit bercanda. Boleh. Nggak mau melucu biar bisa tertawa ya ke teman-teman. Saya pikir 3. Gimana sih? 3 istri. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Ya udah kita free, hari yang kita perlu kuduskan itu hari Minggu. Berarti tinggal 6. 6 dibagi 3 berarti per 2 malam.
Udah 2 malam enak di sini. Di Iya, situ dan enaknya. Iya. Malam kedua di sini enak. Malam Enak. ketiga di sebelah. Malam sebelah. Tapi kalau sampai dalam satu tempat itu sampai melorot ke 3 hari, di sini dosanya Anda sudah tidak berlaku adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya harus dibagi rata harinya. Jadi dosanya ini muncul. Maka bilang, enak tapi dosa. Jangan itu kesal. Maka selalu gini lah, comkong sangkat. Cukup 1 sih. Iya. Comkong san nekat tambancan, boreng no kesago caling dia bina kawin, nekan daerah mangwali kesah. Deko. Iya. Jadi begitu ya. Jadi itulah awal saya menciptakan lagu Endos. Saya tidak tahu kenapa saya memang orang suka melucu, sehingga saya kadang-kadang untuk menyampaikan sesuatu lewat lagu, pasti ada unsur yang membuat kita mendengar sambil tersenyum. Iya. Begitu. Itu pasti adalah background kenapa lagu itu diciptakan. Iya. Kalau sebelumnya tadi Kakak Doni juga sempat cerita kita pas sebelum take ini bahwa setelah diciptakan lagu Endos ini banyak ibu-ibu yang minta pertemanan karena itu mungkin relate ke mereka. Jadi benar. Waktu itu jujur saya kan baru punya halaman ya. Iya. Follow. Dulu masih Facebook biasa. Itu sampai dilihat minta pertemanan begitu banyak. Iya. Lihat buka 1 status istri orang, buka 1 status istri orang. Saya bilang banyak sekali nih. Saya bilang ini dampak dari lagu Endos ini. Ya saya sepakat sekali, pasti mereka sepakat dengan lagu saya. Comkong chan, kilo nekat tambang chan, boreno kesago caling dia vina kaving nekan daerah Bang Bali. Mereka dia kita dari nado nih, ta, boto vina suas dan mirona com minta pertemanan. Nah, terus lihat, kalau saya tidak konfir, tidak enak juga sih. Nanti dibilang Doni ambang sombong, terpaksa konfir. Tapi saya pikir begini, nama juga mempengaruhi sifat. Iya. Lihat, nama pertama, Martina Luju. Pasti konfir. Langsung ini. Orang baik ini. Nama belakangnya Luju. Gitu kan? Nama belakangnya Luju. Muncul nama kedua, Elizabeth Neket. Makanya pasti Neket aku bakar-bakar. Ini tidak bisa dikonfir nih. Tapi ini ada sekedar bercanda. Iya. Intinya, bahwa saya yakin para ibu-ibu pasti sepakat dengan lagu yang saya buat, lagu Endos. Artinya kita saling mengingatkan bahwa benang deh itu orang Manggarai bilang itu dilarang, begitu. Dan jujur setelah Endos, adapun lagu saya setelah itu juga ada Monino, itu saya lihat perkembangan anak muda kita sekarang. Pokoknya berangkat dari realita apa yang dilihat dan bukan karena dari informasi dari orang, tidak. Karena jujur pencipta lagu kalau tidak bergaul itu bohong. Betul sekali ya. Bohong. Dia dapat inspirasi dari mana kalau dia tidak bergaul dengan siapapun? Sehingga muncul ide dia menyampaikan apa yang dia lihat, dia akan salurkan itu lewat lagu, lewat syair. Jadi pasti orang bergaul. Betul. Pencipta itu harus orang bergaul. Itu kan berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari cerita, berdasarkan juga apa yang dirasakan, diperjuangkan lewat karya. Betul. Luar biasa. Artinya kan kalau saya lihat dari lagu Endos ini kan cerita-cerita di balik lagu itu kan unik sekali sih. Apalagi kalau yang disampaikan ke Doni itu di Manggarai kita nih mungkin ada orang yang satu laki-laki ada istri begitu. Itu mungkin karena alasan yang sudah disampaikan bahwa karena tidak punya anak sehingga ambil lagi sih Kak. Gitu ya. Iya karena tidak mendapatkan kebahagiaan, karena tidak punya misalnya anaknya laki-laki semua, karena mau cari anak perempuan ya ambil lagi. Tapi sebenarnya kan tidak boleh sih. Betul. Ya makanya itu tadi Geong, ini mungkin sedikit saya mau menyapa para pelaku-pelaku seni Manggarai. Kakak Ivan, Nestorman, ada Lipus, Steny Arutama, APC, Artes, Bung Hendrik Malsaho, teman-teman pelaku seni Manggarai. Saya jujur dari hati yang paling dalam, saya salut dan saya bangga. Mereka tidak pernah menyerah untuk berkarya untuk Manggarai. Selalu berkarya untuk Manggarai dengan cara yang berbeda-beda. Karena saya percaya bahwa kami ini satu kandung. Betul. Dan ibu kami adalah seni itu sendiri. Anak yang dilahirkan itu berbeda-beda sifat. Kalau saya ibaratkan seni, berbeda genre. Ada adiknya anak yang sukanya keroncong, landu, seperti kayak saya Amang Memandaku, Lias, luar biasa. Itu ada yang suka rock,
Iya. Ada yang suka dangdut. Itu semua berangkat dari satu seni, yaitu satu kanung dari seni itu. Salut buat mereka, teman-teman semua. Dan tentunya juga pada masyarakat Manggarai, jangan pernah bosan dukung kami supaya kami akan tetap terus berkarya. Betul sekali. Artinya kan dari semua penyanyi-penyanyi Manggarai ini kan punya genre masing-masing. Ada yang fokus ke pop, kayak Kak Doni juga ada yang fokus ke kayak lagu-lagu dangdut. Ini kan punya porsinya masing-masing. Tapi saya senang ketika saya lihat beberapa penyanyi Manggarai itu kan sering juga kolaborasi menciptakan satu lagu kayak lagu Mangkar Baleknya Kak Doni juga. Saya lihat ada beberapa penyanyi Manggarai juga yang gabung kayak Kak Doni Malsaho. Hendrik Malsaho, ya betul. Waktu itu memang saya konsepkan pinginnya all artis. Iya. Ambil gambarnya, biar rame-rame saja. Karena kocak lagunya, kita kocak juga goyangnya. Iya. Saya juga senang melihat video klipnya kemarin juga. Ya unik sih. Kalau cerita di balik ini Kakak, dalam menciptakan lagu nih, khususnya lagu yang paling populer yang sangat banyak dikenal di Manggarai itu kayak Endos, kemudian lagu Bangkar Balik tadi. Kalau dari Kakak Doni sendiri nih, butuh berapa lama sih untuk menciptakan lagu-lagu ini? Oke, terima kasih. Jadi bagi saya nih ya, bagi saya karena mungkin karensinya Arisy Ambang, Ferdi Ambang, Anita Ambang mungkin agak berbeda-beda. Tapi kadang-kadang kalau saya, kalau moodnya enak, ya udah 2-3 jam selesai. Tapi ada yang sampai 2 hari, ada yang sampai 4 hari. Kalau sudah misalnya udah lagi susun lirik, setengah mati cari itu kata-kata, berdiri dulu, tarik satu batang, jalan-jalan dulu keluar, balik lagi, sambung lagi. Jadi tidak ada pun yang secepat itu dia. Kadang-kadang 2 jam selesai. Susun, coba dicek, ada yang diperbaik, lihat nada ini, saya langsung rekam dulu sementara di keyboard, disimpan filenya sebelum kita rekamnya jernih. Begitu. Itu tergantung mood juga sih. Ada juga yang lebih cepat, ada juga yang lebih lama, tergantung situasi sih. Kalau memang pemikiran lagi enak sih mungkin lebih cepat. Tapi kalau memang ada mungkin kendala-kendala dalam pikiran, mungkin butuh waktu lama sih. Kita butuh juga refreshing nanti untuk kembali untuk membuat lagu baru ini. Betul juga. Kalau sejauh ini Kak Doni, sejauh yang saya lihat ini kan lagu-lagu yang sudah diciptakan oleh Kak Doni ini kan lagu-lagu Manggarai semua. Kalau kedepannya nih punya planning tidak untuk kayak saya nih untuk lebih dikenal di masyarakat lebih luas lagi, bukan hanya dari Manggarai, mungkin pengen lebih kenal se-Indonesia mungkin. Kalau dari Kak Doni sini punya planning untuk kayak ciptakan lagu-lagu itu tapi pakai bahasa Indonesia? Ada. Ada pun lagu-lagu yang saya ciptakan Indonesia tapi tidak dinyanyikan oleh saya. Ada teman-teman saya, karena saya suka membantu teman. Dia butuh, kakak saya pingin lagu pop Indonesia, udah saya kasih. Tapi dinyanyikan di channel dia. Kalau di saya punya channel, untuk sementara belum ada yang pop Indonesia, saya belum ada. Ada lagu yang saya buat untuk Indonesia, tapi entahlah ya. Saya kayak kadang tidak terlalu srek saya untuk menciptakan lagu Indonesia. Karena mungkin karena terlalu cinta saya terhadap Manggarai itu. Betul. Sehingga tidak terlalu berpikir begini, harus sekali saya buat. Bisa, dan ada juga yang saya sudah buat. Hanya saya tetap lebih lagu kepada lagu Manggarai. Besok-besok saya pastikan dalam tahun ini pasti akan buat Indonesia. Betul. Kami menunggu untuk lagu-lagu baru ini yang versi bahasa Indonesianya. Karena memang saya lihat kan lagunya semua bahasa Manggarai semua. Mungkin sudah disampaikan oleh Kedonita bahwa karena terlalu cinta dengan Manggarai sehingga lagu-lagunya itu kan haruslah bahasa Manggarai. Tentu ada kaitannya dengan Manggarai. Kayak kemarin lagu ada Percayalah dinyanyikan oleh Pungan. Terus ada satu lagi mungkin agak rock and roll dengan judul Musafir. Ini kisah tentang seorang musafir berkelana mencari jodoh. Dia menemukan jodohnya di Manggarai. Betul. Dan dia jatuh cinta dan tinggal di Manggarai. Itu Indonesia nanti. Dia versinya rock and roll lah. Rock and roll. Dengan judul, ada satu lagi rock and roll lagi dengan judul Hati-Hati. Kami Cemburumu itu warna rindu, perasaan kamu itu warna rasa, tapi pakai hati. Harus hati-hati, nanti ada yang terluka hati. Asik. Ini kan kami menunggu karya-karya itu sih Kak. Siap. Kalau selama ini Kak, selama menciptakan lagu yang banyak ini, sudah beberapa lagu yang sudah diposting di akun YouTube sih dari Kak Doni.
boleh Kakak Doni sharing momen-momen yang paling berkesan, kayak misalnya momen yang sangat terharu, ada juga momen yang sedih, ada juga momen senang dalam proses pembuatan lagu ini. Boleh sharing ke teman-teman di sana, mungkin ada momen-momen yang Kakak Doni kayaknya sangat berkesan nih. Endos mungkin. Iya. Karena memang pengambilan gambar dengan yang sangat sederhana. Iya. Sederhana sekali. Tidak punya salon Bluetooth untuk pengeras suara. Iya. Sudah panas, lapar, lupa bawa uang, dompet tertinggal di rumah, lapar di pelabuhan. Iya. Itu buat kayak orang gila sudah itu. Terus orang yang nonton yang di pelabuhan lihat, orang gila itu udah buat apa di sana? Iya. Karena tidak dengar musik. Musiknya terpaksa saya simpan pakai HP di saku. Yang pegang kamera waktu AC Memandaku Eka Christian Tinker. Ya, kita punya studio Titanic di Bangkung Reo. Jadi studio Titanic kenapa? Studio kapal pecah. Kenapa kapal pecah? Ya amburadul lah, barang-barang, mana ronsokan, mana ini. Dengan laptop, itu amburadul lah, campur aduk. Pas syuting Endos itu paling setengah mati sudah itu. Iya. Lapar, keringat, lupa dompet. Itu paling berkesan sekali. Berkesan, saya ingat sekali dan tidak pernah menyangka bahwa lagu ini akan viral. Iya. Saya tidak pernah menyangka bahwa lagu Endos akan viral. Apalagi itu awal-awal saya menjadi seorang YouTuber. Karya saya kasih ke YouTube, masuk ke channel YouTube. Saya tidak pernah menyangka bahwa sesederhana itu video klipnya. Iya. Tapi lagunya wow gitu. Ya, puji Tuhan. Kenal oleh orang masyarakat. Puji Tuhan. Ini luar biasa sih, Kakak. Maksudnya mungkin ada juga orang yang mengatakan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Proses tidak mengkhianati hasil. Proses tidak mengkhianati hasil begitu. Bahwa lagu yang memang cukup sederhana sekali, bahkan Kakak Doni juga dengan banyak hal-hal yang mungkin tidak terlalu bagus mungkin, kemudian dengan alat seadanya, tapi hasilnya wow, menciptakan lagu Endos dengan lagu yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Manggarai. Ini Kakak, mungkin agak personal nih Kakak. Ketika saya lihat juga di video klip, bahkan dalam penampilan setiap hari juga Kakak Doni ini kayak ada yang unik sih, kayak Michael Jackson gitu. Mungkin dari topinya, kemudian style bajunya juga Kakak. Mungkin apa sih? Apakah Kakak Doni mengidolakan Michael Jackson atau bagaimana nih Kak? Sehingga stylenya mirip-mirip dengan Michael Jackson. Terima kasih. Itu pertanyaan bagus sekali. Nyawa saya adalah Michael Jackson. Iya. Michael Jackson, saya suka banyak yang saya tiru. Dia itu sumber inspirasi buat saya. Iya. Michael Jackson itu gayanya, dengan dia punya topi fedora, dengan celananya, sepatunya begitu. Bukan hanya sekedar style yang saya ambil dari dia, tapi hatinya juga. Untuk musisi-musisi nasional lain, dia tidak pernah menganggap bahwa itu dia rangkul semua. Itulah Michael Jackson. Terus yang kedua, suka beramal dia. Yang saya salut dari dia, banyaklah yang saya tiru dari Michael Jackson. Lagu-lagunya juga jadi inspirasi saya. Kayak Heal the World. Itu kan ada juga lagu saya buat Manggarai untuk lebih mencintai. Hanya belum saya lepas. Mari menjaga bumi Nucalale, bumi tanah Manggarai. Itu inspirasi dari Michael Jackson. Idenya dia itu selalu jadi inspirasi buat saya. Bukan hanya style. Tapi siapa yang sebenarnya sebenarnya? Betul sih Kak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ini sih tadi Kak, saya kayaknya tebak sih kalau Kakak Doni ini kan dilihat dari stylenya mungkin suka dengan Michael Jackson. Bahkan saya lihat di video-video klipnya juga dilihat dari goyang-goyang yang dilakukan oleh Kakak Doni saat pengambilan video itu kan dengan gaya-gaya Michael Jackson. Oke, kita sudah ngobrol jauh nih Kak. Mungkin kedepannya Kakak Doni punya planning kayak bikin lagu yang lebih wow lagi? Saya tentu akan terus berkarya. Intinya ada poin-poin nilai-nilai luhur yang kami akan sampaikan lewat lagu, tergantung lagunya tentang apa, tapi tetap saya dan teman-teman lain pasti akan tetap berkarya untuk Manggarai. Jadi kemarin saya ada lihat tadi Ceril saudara Ceril luar biasa, lucu sekali. Di rumah bawah kasih hidup lagu
Mama Bapak Ngoproyek ya? Iya, Bapak Ngoproyek. Rumah Atas, lagu Bangkar Balik. Aduh, kenapa kamu bersaing begini musik ini kau? Tapi itu antara rumah tadi. Tapi saya mau katakan untuk semua pelaku seni, kami bernyanyi bukan untuk saling menyaingi. Kami hanya mau berkarya untuk Manggarai. Terima kasih. Kritikan kami selalu terima. Kritikan, tentunya kritikan yang punya nilai positif. Dan tentu juga tidak ada yang terakhir sempurna. Sebagai manusia lemah, tentu saya juga tidak sesempurna. Jangankan saya. Di mata orang sekalipun, jangankan saya manusia biasa. Di mata orang Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus pun tetap salah di mata orang. Bukan saya dibenci, malah dibunuh. Ya kan gitu. Apalagi saya. Jadi kalau saya ada yang tidak suka dengan saya, ada kritikan media sosial di Facebook, saya welcome. Nggak apa-apa, lewat terserah. Mau ngomong apa. Intinya saya tetap berkarya untuk Manggarai. Luar biasa Kak. Tapi ini sih Kak, kami juga sering sih mendapatkan komen-komen kritikan dari netizen. Tapi komen-komen kritikan itu berasal dari akun-akun fake. Mereka juga tidak berani kayak menampilkan mereka punya muka di sosial medianya, kan mereka menggunakan akun fake untuk melampiaskan emosinya. Betul. Jadi makanya saya pernah nyanyikan satu nomor lagu saya dengan Bung Eka Christian Tanker di channel Bung Eka Christian Tanker dengan judul Omong Kosong. Itu arahnya ke sana. Sembunyi di balik akun fake. Coba tunjuklah. Kalau betul-betul pingin mau kita mencari betul-betul sesempurna apa, mari kita ngobrol. Kita ngobrol. Kira-kira yang salahnya di mana? Begitu. Tapi ini kan sembunyi di balik akun palsu itu. Ya sudah, walaupun gitu udah dianggap ya udah. Terserahlah seperti apa menurut kamu, ya udah. Saya nggak bagus menurut kamu ya nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi percuma juga saya menjelaskan, saya berhadapan dengan angin. Maunya ketemu betul, tahu betul oh ini orangnya siapa. Dia kritik enak, jadi ngobrolnya enak gitu kan. Kita juga ini sih Kak, maksudnya kalau misalnya mereka mau kritik sih ya ketemu langsung lah, kita ngobrol, kita diskusi sih. Misalnya apa yang mereka tidak sesuai dengan pikiran mereka ya kita ngobrol. Mungkin ada yang mau diperbaiki, kita ngobrol, jangan sembunyi di balik akun palsu itu. Kita juga tidak merasa begini sih Kak, maksudnya kita ya biarlah kamu juga sembunyi di balik itu ya, kami kalian bebas untuk komentar seperti itu, kami juga berhak untuk tidak merespon karena kalian ya berada di balik akun-akun palsu itu. Kayak kejadian kemarin saya kebetulan habis tampil dengan Iva Lola. Itu sampai ada yang ngomong ini sudah merusak budaya gitu. Saya bilang seandainya konsepnya begitu waktu pas di panggung juga pasti begini, jangan terlalu gitu dah goyangnya. Memang kan itu spontanitas. Itu aksi di panggung spontanitas yang tidak dikasih tahu. Toh Iva Lola aku baru ketemu satu panggung kok nggak ada latihan. Hanya kebetulan kita duet lagu kandas ya udah. Doninya bisa bisa ya udah kita duet bareng. Tapi nggak ada latihan, bukan karena diatur. Tidak, itu spontanitas mau aksi di panggung. Jadi ya sudah begitulah namanya juga netizen maha benar. Begitulah dengan netizen, kita terima semua kritikan karena kita juga yang public figure juga ya harus bisa menerima lah resiko kita harus terima. Ya tergantung kitanya sih, tergantung kita mau meresponnya dengan positif atau negatif ya tergantung kitanya. Yang penting kita sudah berkarya, kita semua kritikan lah, yang penting tergantung kitanya. Kritikan itu bersifat membangun. Mau dibilang mau anti kritik juga tidak. Kami butuh loh sangat. Kita semua butuh sekali itu. Karena jujur tidak mungkin saya sampai ke titik ini kalau saya tidak mau mendengar kritikan. Intinya itu adalah bagian dari pupuk. Untuk kita lebih tumbuh. Walaupun ada yang makin tinggi sebuah pohon, makin dekat angin, itu sudah lumrah. Ikuti saja. Itu sudah alami sudah itu. Oke Doni, kayaknya kita sudah ngobrol banyak nih Kak. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang cukup mendalam sih Kak. Mungkin Kakak Doni punya planning kayak, apalagi Labuan Bajo sekarang ini kan sudah semakin maju sih Kak. Banyak juga artis-artis atau penyanyi-penyanyi dari luar Manggarai juga yang datang ke Labuan Bajo untuk kayak buat konser. Kalau dari Kakak Doni sendiri nih, punya planning untuk ke sana tidak, untuk kayaknya saya harus bikin konser kayak bawakan lagu-lagu dari Kakak Doni, kemudian kayak minta kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi Labuan Bajo. Kayaknya kita bikin konser sih di Labuan Bajo. Punya planning seperti itu tidak? Ada. Tapi untuk sekarang planning itu karena masih sibuk pilkada. Banyak artis pasti
Pas turun gunung semuanya Iya. dipakai oleh kandidat. Adapun konsep-konsep konser itu ada dalam ide saya, tapi satu ya tujuan hanya untuk amal. Iya. Gereja lah, pembangunan gereja. Iya. Saya siap turun menghibur, buat konser, dananya Dialihkan untuk ke- pembangunan gereja. Itu masih dalam saat ini saya berpikir menghayal, kalau selesai sibuk pilkada nanti apa yang bisa saya buat? Iya. Ya tentu kemarin kami ada buat juga dan teman-teman sudah konsep bagaimana kalau kita keliling ke Manggarai Timur, di mana kita konsep temu pastor parokinya, kita buat konsep untuk apa? Pembangunan gereja inilah, pembangunan masjid inilah. Artinya tidak, bukan hanya ngomong konteks gereja, apapun dia. Itu satu. Yang kedua mungkin ada yang butuh yang kita mau nyumbang. Saya punya ide, pingin ya, mau buat begitu, ada ide-ide konser. Belum berpikir konser untuk kepentingan pribadi. Mungkin ada juga nanti sih, tapi sekarang masih berpikir itu saja. Mungkin di podcast ini saya terpaksa bicara biar semua warga besar juga Manggarai juga bisa tahu. Kebetulan lagi pembangunan gereja Iteng. Kalau bisa nanti berdonasi, bantulah saudara-saudara kita betul. yang di Iteng, Paroki Iteng. Kebetulan gerejanya lagi masih dibangun. Masih banyak lagi sebenarnya saya lihat tempat-tempat ibadah yang masih hanya ya pelan-pelan juga. Begitu. Oke, luar biasa. Kami juga siap menunggu untuk progres dari kakak untuk buat konser-konser seperti itu. Kami juga siap mendukung sih kak. Apapun nanti yang kami lakukan, kami siap mendukung dari pihak Baca Tutur juga. Kami siap support. Siap. Oke, terakhir nih kak. Ini yang paling terakhir sudah ini. Siap. Mungkin apa yang pengen disampaikan kepada anak-anak muda Manggarai itu, terutama bagi mereka yang kayak kakak Doni juga bergelut untuk mulai kayak latihan untuk menjadi seorang penyanyi profesional. Apa yang mau disampaikan oleh kakak Doni untuk mereka? Oke. Saya mau menyampaikan satu saja. Neka hemong kuni agukalo. Itu sudah jadi darah daging. Itu dari fondasi pertama adalah budayamu dan adat istiadatmu. Cintai dari dia dengan sepenuh hati. Karena beri putus di teto yang mai tanah Manggarai. Oke. Nanti te terjemahkan itu tulis putus di teto tanah Manggarai. Mari bangun Manggarai dengan cara kita. Dan cintailah budaya itu. Karena budaya itu bagi saya itu adalah nyawa. Dengan cara kita bagaimana, dengan cara masing-masing mari kita menjaga budaya Manggarai. Kebetulan saya seorang penyanyi, saya menjaga budaya ini lewat karya-karya lagu saya, lagu kami, teman-teman yang lain. Untuk anak-anak muda yang baru, mari maju, buatlah Bumi Congkasa itu bangga dengan generasi. Kenapa? Makin maju, makin budaya ini terkikis, makin hilang. Jangan sampai itu hilang. Terus yang kedua mungkin tidak sempat ditanya terkait Manggarai. Dibilang ada ngambil lagu Jai. Buat lagu Jai. Ada yang bilang ambil lagu dangdut. Saya mau sampaikan bahwa Manggarai itu multi genre. Dia semua terima. Karena kita kembali dari pukul ketukan gendang acara adat. Di situ ada pukulan karena sudah dikenal dengan Jai. Padahal ada kok pukulan Manggarai yang kayak Jai. Betul. Tapi kan bukan Jai. Itu punya ketukan sendiri. Ada nundundake, ada takitu. Coba nundundake dipukul di drum. Kesan kayak masuk dia. Ya mungkin dia rock and roll atau gimana, tapi Manggarai tidak menjiplak. Dia punya karya sendiri. Terus yang kedua, mungkin saya ini di luar dari pertanyaan sudah ya. Saya minta pemerintah juga tolong perhatikan. Betul. Kami para insan seni Manggarai, siapapun dia. Pemerintah untuk 3 Kabupaten Manggarai Raya, bantu kami. Tolong bantu kami. Minimal kalau kami pergi syuting 1 gelas aqua. Kami bayar pajak. Karya kami dipotong pajak per channel, siapapun mereka. Yang punya channel itu pajaknya dipotong. Jadi kami menyumbang untuk negara ini. Tolong bantu kami juga. Oke, luar biasa nih. Kayaknya semakin kesini semakin seru nih. Kayaknya kalau untuk ngobrol untuk mengarah ke pemerintah sih mungkin kita kayak bikin next episode lah untuk ke sana sih. Oke, thank you Kakak Doni sudah sharing-sharing tadi, luar biasa. Sehingga banyak juga masyarakat Manggarai yang belum tahu arti lagu-lagu yang lagi sekarang lagu Bangkar Balik tadi. Tadi Kakak Doni sudah sempat sharing. Nanti itu sebagai bahan referensi juga buat anak-anak muda bahwa Manggarai ini bukan hanya
sedikit bahasa tetapi beda-beda Betul. logat. Luar biasa. Teman-teman bisa lihat saja di lirik-lirik lagu Bangkar Bale gitu. Ini Luar kekayaan biasa. kita orang Manggarai. Mungkin terakhir dari saya buat teman-teman yang sembunyi di balik akun palsu, ayo muncullah, jangan sampai komen atau memberikan kritikan pakai akun palsu. Ayo teman-teman tunjukkan muka Anda. Kami juga siap untuk menerima kritikan dari teman-teman untuk yang penting kritikan itu bersifat membangun. Kami tidak anti kritik, kami siap menerima. Yang penting Anda tidak boleh sembunyi di balik akun fake. Oke, thank Saya you. mungkin menyampaikan satu pakai bahasa Manggarai. Ih, boleh silakan. Saya kira tahu. Aku poling boga ada amigo ini teh. Ayo memang kata salampe angla dulu sosale Dubai lah. Ne kana asone nai. So di ari teh erdingone nai. So dat kong balulu kan. Tabe mani salam budaya, salam seni, salam bumi, congkasai kaya. Oke.